Oke, hai, balik lagi bersama gua tentunya di channel PK TV. Iya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa, malam hari ini kita akan membahas lagi pertandingan sepak bola yang tentunya akan bertanding di malam hari ini. Dari sekian banyak pertandingan, tentunya sudah gua rangkum 6 pertandingan di dalam video kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan build-build lainnya atau pertandingan lainnya, kalian bisa langsung saja join ke dalam grup. Dan kalian bisa hubungi nomor yang sudah ada di komentar. Oke guys ya, untuk di malam hari ini gue sudah sediakan tentunya 6 pertandingan. Dan tentunya kita juga akan share build yang akan bermain di jam 2 siang ini atau build sore. Jadi sebelum itu, sebelum kita lanjut untuk pembahasan pertandingan di hari ini, kita opening terlebih dahulu. Oke guys ya. Untuk di hari ini tentunya ada 6 pertandingan yang sudah kita sediakan ya, atau gua rangkum, di mana ada Chelsea versus Everton, kemudian juga ada Newcastle, ada Bayern Munchen, ada Dortmund, ada lanjutan dari semifinal FA Cup juga Aston Villa, dan juga ada final dari Copa del Rey yang akan kita bahas tentunya untuk di video kali ini. Oke guys, yaitu sebelum kita lanjutkan, kita akan review dulu untuk hasil yang semalam ya, atau hasil video kemarin ya. Dimana untuk hasil yang kemarin ya, Heidenheim berhasil mengamankan kemenangan atas Stuttgart itu dengan skor 0-1. Dan di sini kita berhasil memenangkan handicap dengan menahan 1,5, hanya saja over 3-nya kita gagal. Kemudian ada Ogishi Nice yang berhasil mengalahkan PSG dengan skor 1-3, dan di sini kita berhasil dengan handicap menahan 1. Kemudian di mana Stoke City yang harus tumbang ya dengan Sheffield United dengan skor 0-2, dan di sini kita berhasil undernya. Kemudian Utrecht ya, sesuai dengan prediksi kita bahwa menang dengan hasil over, yaitu dengan skor 0-4. Kemudian ada Feyenoord yang tiba-tiba ada tambahan 1 gol ya, mana kemenangan Feyenoord itu dengan skor 4-0, kita berhasil dengan memenangkan handicap memberi pur 1,5. Kemudian ada Besiktas yang mampu menang dengan skor 5-1 atas Hatayspor. Dan di sini juga berhasil dengan over dan juga handicap memberi pur 2 kita untuk memegang Besiktas. Oke guys, jadi untuk di pertandingan hari ini sebelum kita bahas juga, dan ini dia build sore kita ya. Build sore ini yang akan kita mainkan yaitu ada 4 match dari Liga Australia, ada Liga Korea, dan juga Liga 1 Indonesia, di mana ada PSBS Biak akan berhadapan dengan Barito Putra. Dan ada 4 match sore ini, mudah-mudahan bisa menambahkan pundi-pundi kita untuk di malam hari nanti. Dan tentu saja untuk di pertandingan pertama yang akan kita bahas di pertandingan kali ini, yaitu di pertandingan pertama ada Chelsea ya, dimana yang akan berhadapan dengan Everton. Dan di sini bisa kita lihat dari performa Chelsea selama 4 match terakhir itu mendapatkan 2 kemenangan, 1 kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan dari Everton di sini ada 1 kemenangan, 1 imbang, dan menelan 2 kekalahan. Kemudian bisa kita lihat dari performa Chelsea selama bermain di kandang sendiri itu hanya kalah 1 kali dan mendapatkan 3 kali hasil kemenangan. Sedangkan dari performa tandang Everton di sini ada 2 kemenangan, 2 imbang, dan 1 kali kekalahan. Dari performa kedua tim tentunya masih cukup bagus, di mana performa masing-masing memiliki catatan yang bagus. Di kandang Chelsea memiliki catatan bagus, dan di tandangnya Everton juga itu memiliki catatan yang bagus. Kalau kita lihat dari head to head dalam 6 pertemuan terakhir di sini berhasil dimenangkan Chelsea 2 kali, dimenangkan Everton 2 kali, dan 2 hasil imbang dari 6 pertemuan terakhir mereka. Kemudian kita lihat dari pertemuan mereka selama di kandang Chelsea, di sini Chelsea mampu mengamankan 3 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Artinya di sini Everton tidak pernah menang ketika bertandang ke kandang Chelsea. Dan kita lihat juga untuk di klasemen sementara saat ini ya, di mana klasemen saat ini Chelsea menduduki di peringkat ke-6 yaitu dengan mengemas 57 poin dari 33 penampilannya di musim ini. Sedangkan dari Everton di sini bisa kita lihat ada di peringkat ke-13
yaitu dengan mengantongi 38 poin dan juga 33 penampilan di musim ini. Kalau kita lihat Chelsea tentu saja ingin memotivasi ya, yaitu mengamankan posisi 5 besar atau bahkan 4 besar yang ingin diamankan Chelsea. Tetapi kita tahu bahwa Everton di akhir-akhir ini performanya cukup apik dan cukup menarik ya. Jadi untuk di pertandingan ini bisa kita lihat dari segi odds pasaran tentunya guys, dimana segi odds pasaran yang diberikan ya. Yang saat ini Chelsea itu memberi purus 1 dan over-undernya berada di 2,5 bola. Jadi kalau melihat dari kesimpulan ya performa dari kedua tim, kemungkinan besar Chelsea menang di malam hari ini hanya dengan selisih 1 gol saja atau bahkan berakhir dengan hasil imbang untuk di pertandingan kali ini. Jadi untuk di pertandingan kali ini tentunya di sini gue lebih ambil ke Everton ya, yaitu dengan menahan 1 atau di over 2,5 bola untuk di pertandingan kali ini. Bagi kalian yang cocok silahkan disikat ya. Kalau kalian tidak cocok tinggal kalian lawan arus saja, tinggal ambil Chelsea untuk memberi purus 1. Oke guys, kita akan lanjut tentunya di pertandingan yang kedua yang akan kita bahas, yaitu ada pertandingan antara Newcastle United akan berhadapan dengan Ipswich Town. Ini bisa kita lihat dari Newcastle United ya, ada 4 match terakhir, performa 3 kemenangan dan 1 kekalahan. Sedangkan bisa kita lihat di sini dari Ipswich Town ya, yaitu ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan juga 1 kali hasil imbang dalam 4 match terakhir. Kemudian bisa kita lihat dari performa kandang Newcastle United di sini memiliki 4 kemenangan dan 1 kekalahan dari 5 match terakhir bermain di kandang sendiri. Sedangkan Ipswich Town itu memiliki performa di tandang hanya mendapatkan 1 kali kemenangan saja, 2 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan kita lihat untuk head to head mereka dalam kurang lebih 6 pertemuan terakhir ya. Dalam 6 pertemuan terakhir di sini berhasil dimenangkan Newcastle 3 kemenangan, 2 kali hasil imbang dan ada 1 kemenangan untuk Ipswich Town. Dan di sini bisa kita lihat dari selama bertemu di kandang Newcastle, di sini Newcastle menang 2 kali dan 2 kali hasil imbang. Dan bisa kita lihat juga dari segi klasmen sementara saat ini. Dari klasmen kita lihat Newcastle United yang saat ini menduduki di peringkat kelima dengan 59 poin dari 33 penampilan di musim ini. Sedangkan kita lihat dari Ipswich Town di sini berada di peringkat ke-18 atau zona degradasi dengan mengumpulkan 21 poin dari 33 penampilan. Artinya Ipswich Town untuk di musim ini harus terpongkeng kembali ke Liga 2 Inggris di musim depan. Karena jaraknya atau terpaut cukup jauh ya antara posisi 18 dan 17, di sini sekitar ada 15 poin. Sedangkan yang termotivasi penuh untuk mengamankan 3 poin pada laga ini tentunya Newcastle United. Jadi untuk di pertandingan ini kalau kita lihat dari segi odds pasaran ya. Kalau kita lihat segi odds pasaran di sini Newcastle United memberikan pur 2/4 dan juga di 2 bola ini guys ya. Kalian bisa lihat. Jadi untuk di pertandingan ini kalau gua ambil kesimpulan dari Newcastle United ya, di sini harusnya Newcastle United mampu menang cukup mudah di pertandingan kali ini. Jadi untuk di match ini gue lebih ambil ke Newcastle United, yaitu dengan memberi pur 2/4 bola atau di over-undernya di over 3,5 bola untuk di pertandingan ini. Kalian yang cocok silahkan disikat ya. Kalau nggak cocok kalian bisa langsung tahan. Apalagi tahannya ada 2,5 untuk saat ini ya. Oke guys, kita akan lanjut untuk di pertandingan selanjutnya, yaitu ada Bayern Munchen akan berhadapan dengan Mainz, yaitu di pekan ke-31 yang akan kick off nanti jam 8:30 malam ya. Dan di sini bisa kita lihat dari performa Bayern Munchen selama 4 match terakhir. Di sini memiliki 1 kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan di sini bisa kita lihat dari Mainz ya, di 4 match terakhir dengan menelan 2 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Kalau dalam segi performa kedua tim ini sebetulnya sama-sama buruk ya, di mana Bayern Munchen juga hanya mendapatkan 1 kemenangan dari 4 match terakhir. Kemudian bisa kita lihat dari performa kandang Bayern Munchen. Di sini memiliki 2 kemenangan saja dari 5 match terakhir bermain di kandang dan menelan 2 kekalahan di kandang sendiri. Sedangkan dari Mainz ya, dalam tandang terakhir 5 match tandang terakhir itu mendapatkan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Dan bisa kita lihat dari Mainz ya, di 2 kekalahan terakhir itu
kalah 3-1 dan 2-0. Artinya maksimal hanya selisih 2 gol saja untuk kekalahan Mainz selama bermain tandang. Dan di sini bisa kita lihat dari Bayern Munchen dalam head to head-nya ya, dimana dalam 6 pertemuan terakhir berhasil dimenangkan Bayern Munchen itu 4 kali dan dimenangkan Mainz itu 2 kali. Dan di putaran pertama ya, di putaran pertama juga di sini dimenangkan Mainz yaitu dengan skor 2-1, dan ini adalah putaran kedua di musim ini. Dimana selama pertemuan mereka di kandang Bayern Munchen, di sini Bayern Munchen cukup menawan, dimana kemenangan Bayern Munchen rata-rata dengan skor besar ya. Hanya saja ada satu match yang berakhir dengan kemenangan Bayern Munchen dengan skor 2-1. Kalau kita melihat dari segi purpuran di sini sebetulnya tidak masuk akal. Kenapa? Karena ngebripur cuma 2. Ngebripur cuma 2, kemudian kalau kita lihat dari odds pasarannya juga di sini oddsnya masih seimbang ya. Tidak begitu diunggulkan untuk pasaran di 2 bolanya. Kemudian bisa kita lihat dari klasemen sementara. Kalau kita lihat dari motivasi kedua tim, di mana Bayern Munchen yang saat ini masih kokoh di puncak klasemen dari 30 penampilan sudah mendapatkan 72 poin. Sedangkan Mainz yang saat ini berada di peringkat ke-6 yaitu dengan 30 penampilan yang menorehkan 47 poin. Kalau kita lihat secara posisi di sini harusnya yang sangat termotivasi besar yaitu adalah Mainz ya. Dimana saat ini Mainz masih memperebutkan yaitu zona Eropa dan zona UCL ya. Nah ini dia ya, dimana Mainz ya minimal harus mengamankan 1 poin penuh dimanapun caranya. Jadi yang sangat termotivasi adalah Mainz. Kalau kita lihat dari performa tandang terakhir di sini Mainz paling maksimal dengan kekalahan selisih 2 gol, dan kemungkinan besar juga Bayern Munchen hanya menang dengan selisih 1 gol saja. Karena tentunya Mainz akan bermain jauh lebih hati-hati untuk di match kali ini supaya dia bisa mengamankan posisinya saat ini. Atau bahkan jika Mainz mengamankan 3 poin penuh pada pertandingan kali ini, tentu saja Mainz akan mendongkrak ke posisi keempat. Jadi untuk itu kita lihat dari odds pasaran yang diberikan Bandot ya. Dimana odds pasaran saat ini yaitu Bayern Munchen ngebripur 2 ya dengan odds 1,98. Harusnya dengan 1,80-an ngebripur 2 baru Bayern Munchen kemungkinan akan sanggup mengalahkan Mainz dengan selisih lebih dari 2 gol. Jadi untuk di pertandingan ini tentunya gue lebih ambil Mainz ya, yaitu dengan menahan 2 atau di over-undernya di under 3,4 bola. Dan hati-hati juga untuk pasaran over-under agak sedikit menjebak menurut gue ya untuk 3,4. Yang kemungkinan besar ini maksimal akan terjadi 3 gol saja di pertandingan kali ini. Oke guys, dan kita lanjut tentunya yang akan kita bahas di pertandingan keempat. Di pertandingan keempat kali ini yang akan kita bahas yaitu masih dari Bundesliga Jerman, di mana di pekan ke-31 yaitu antara Hoffenheim itu akan berhadapan dengan Borussia Dortmund. Yang kick off-nya tentunya di jam 8:30 juga nanti malam ya. Dan di sini bisa kita lihat dari Hoffenheim, performa di 4 pertandingan terakhir ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan dari Borussia Dortmund dari 4 match terakhir ada 2 kemenangan, 1 kali imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Kalau kita lihat dari Hoffenheim dan Borussia Dortmund head to head-nya ya, dari 6 pertemuan terakhir, di mana di sini Hoffenheim hanya mampu menang 1 kali, menelan 4 kekalahan atas Dortmund dan 1 kali berakhir hasil imbang. Dan mereka ini imbang itu pada putaran pertama mereka di musim ini guys. Kemudian bisa kita lihat dari head to head mereka selama bermain di kandang Hoffenheim. Di sini Hoffenheim hanya menang 1 kali atas Dortmund. Dan selebihnya dimenangkan Borussia Dortmund rata-rata dengan kemenangan selisih 1 gol dari Borussia Dortmund selama bertemu Hoffenheim. Kemudian bisa kita lihat dari performa kandang Hoffenheim ya, di mana Hoffenheim hanya menelan 1 kekalahan saja selama bermain di kandang sendiri. Sedangkan untuk performa tandang dari Dortmund di sini menelan 2 kekalahan dan mendapatkan 2 kemenangan. Kalau kita lihat ya, ketika bermain tandang Borussia Dortmund di sini menahan Bayern Munchen 2-2 dan juga menang telak atas Freiburg dengan skor 1-4. Jadi kemungkinan besar performa Borussia Dortmund tentunya akan stabil ya. Dan di sini juga bisa kita lihat dari motivasi klasmen ya, di mana motivasi klasmen Hoffenheim saat ini berada di peringkat ke-15 ya. Dengan selisih 5 poin dari Heidenheim. Jadi kemungkinan besar Hoffenheim masih cukup aman untuk di pekan kali ini jika menelan kekalahan. Sedangkan dari Borussia Dortmund itu sangat membutuhkan 3 poin penuh
agar bisa memperebutkan tiket Liga Champions di musim depan. Jadi kemungkinan besar di sini tentunya yang mati-matian akan mengamankan kemenangan yaitu Borussia Dortmund, apalagi dari Liga Jerman menyisakan 4 pekan terakhir karena di malam ini adalah pekan ke-31, artinya menyisakan 3 pekan terakhir untuk kesempatan Borussia Dortmund mendapatkan tiket Eropa musim depan. Jadi untuk di pertandingan kali ini minimal Borussia Dortmund itu bisa menang dengan selisih 1 gol, dan itu sudah minimal ya. Sudah sangat minimal itu dimenangkan tentunya dengan Borussia Dortmund di hari ini guys ya. Jadi untuk di pertandingan kali ini kalau kita lihat dari odds pasaran yang diberikan ya. Kalau odds pasaran yang diberikan saat ini bisa kita lihat Borussia Dortmund ngeberi pur 3/4, dan juga kalian bisa mengambil safety-nya yaitu dengan Borussia Dortmund ngambil pur setengah ya. Oke guys ya. Nah, jadi untuk di pertandingan ini tentunya gue tetap ambil ke Dortmund ya, yaitu dengan handicap min 3/4 bola, atau di over-undernya ambil di under 3,5 bola. Karena menurut gue maksimal Borussia Dortmund menang dengan 0-2 saja. Karena dari Hoffenheim ini akan kesulitan mencetak gol ke gawang Borussia Dortmund. Oke guys, kita akan lanjut untuk pembahasan pertandingan selanjutnya, yaitu di pertandingan yang kelima, yaitu ada pertandingan dari lanjutan semifinal FA Cup di mana mempertemukan Crystal Palace akan berhadapan dengan Aston Villa yang akan kick off tentunya di jam 11.15 nanti malam ya. Di sini bisa kita lihat dari Crystal Palace dari 4 match terakhir menelan 2 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan dari Aston Villa di sini ada 3 kemenangan dan 1 kali kekalahan dari 4 match terakhir. Sedangkan performa kandang dari Crystal Palace di sini mendapatkan 4 kemenangan dan 1 kali hasil imbang, sedangkan dari tandang Aston Villa di sini mendapatkan 3 kemenangan dan 2 kali kekalahan. Kemudian bisa kita lihat untuk head to head mereka dalam 6 pertemuan terakhir. Di sini Crystal Palace mampu menang 3 kali atas Aston Villa. Kemudian Aston Villa mampu menang 2 kali dan 1 kali hasil imbang dari 6 pertemuan terakhir mereka. Dan di sini bisa kita lihat selama bermain di kandang Crystal Palace, di sini Crystal Palace mampu mengamankan 5 kemenangan dan 1 kekalahan. Artinya untuk catatan Crystal Palace selama bertemu di Aston Villa di kandang sendiri itu memiliki catatan yang cukup baik ya. Tapi bisa kita lihat juga dari kedua tim ya. Odds pasaran yang diberikan saat ini adalah Aston Villa, yaitu dengan ngeberi pur 1/4 ya Aston Villa. Nih guys ya, Aston Villa. Dan kondisinya juga mereka akan bermain cukup netral tentunya. Jadi dianggap Crystal Palace malam hari ini akan bermain tandang ya, karena lokasinya netral. Jadi untuk di pertandingan kali ini tentunya gue lebih ambil ke Aston Villa guys, yaitu dengan ngeberi pur 1/4 atau di under 2,5. Tapi gue lebih mengambil ke babak pertama untuk di pertandingan ini, yaitu dengan mengambil Aston Villa di babak pertama. Karena catatan Aston Villa ketika bermain di babak pertama itu cukup baik sekali guys ya. Dan tentu saja yang akan kita bahas di pertandingan terakhir yaitu super big match yang datang dari final Copa del Rey, yaitu mempertemukan Barcelona akan bertemu dengan Real Madrid. Seperti biasa ya, ini adalah El Clasico di mana Barcelona yang 4 match terakhir mendapatkan 3 kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan dari Real Madrid bisa kita lihat ya, di mana di 4 match terakhir mendapatkan 3 kemenangan dan 1 kali kekalahan. Kemudian kalau kita lihat dari performa kandang Barcelona itu cukup baik ya, 4 kemenangan dan 1 kali imbang. Tapi kedua tim ini tentunya akan bermain secara netral ya, karena final Copa del Rey. Kalau kita lihat dari performa tandang ya dari Real Madrid, di sini ada 3 kemenangan dan 2 kali kekalahan. Kalau dari segi head to head mereka di 5 pertemuan terakhir di sini dimenangkan Barcelona 3 kali dan dimenangkan Real Madrid 2 kali. Jadi untuk di pertandingan kali ini guys, kita bisa lihat dari segi odds pasaran ya. Dimana kalau kita lihat catatan pertemuan seharusnya Barcelona di sini sedikit lebih diunggulkan ya. Harusnya diunggulkan dari Barcelona. Kenapa Barcelona hanya memberi pur 1/4 pada laga malam nanti ya? Kemudian over under juga di sini cukup meragukan, yaitu di 3/4 bola pasarannya. Hati-hati, ada jebakan di sini untuk di over under. Kemungkinan besar di sini maksimal itu hanya terjadi 2 gol saja di pertandingan kali ini guys ya.
Karena kita tahu juga Barcelona itu akan bermain semifinal leg pertama menghadapi Inter Milan di 3 hari atau 4 hari ke depan ya. Ya tepatnya di tanggal 1 Mei ya atau 30 April malam ya. Jadi untuk di pertandingan kali ini guys, tentu saja gua lebih sedikit mengungguli Real Madrid ya, karena tentunya Barcelona akan main jauh lebih defensif ya. Jadi Barcelona akan jauh lebih defensif karena dia akan merotasi pemainnya karena akan menghadapi partai semifinal Liga Champions Eropa. Jadi untuk di pertandingan kali ini tentunya gue lebih ambil ke Real Madrid dengan menahan 1/4 bola atau over-undernya di under 3,5 bola. Karena untuk prediksi gue kemungkinan besar bisa imbang dan dilanjutkan ke drama adu penalti atau bahkan ke extra time untuk di pertandingan kali ini. Oke guys ya, jadi sekian dulu yang dapat gue sampaikan. Udah 6 pertandingan yang kita bahas ya. Nah, selebihnya bagi kalian yang mau nanya-nanya pertandingan lainnya bisa di kolom komentar atau kalian juga bisa langsung join di dalam grup ya. Untuk build sore sudah kita share tentunya di menit pertama tadi ya, menit-menit awal ya sudah kita share, dan ini adalah build malam kita guys yang akan kita mainkan tentunya di malam hari ini ya. Itu ada build malam nanti ya. Ya dari 6 pertandingan yang kita bahas sudah kita rangkum menjadi satu build parlay tentunya. Mudah-mudahan ya hasilnya bisa mendapatkan hasil yang positif. Bagi kalian yang cocok silahkan sikat, bagi kalian yang tidak cocok tinggal lawan arus atau tinggalkan dari apa yang gua share untuk di video kali ini. Oke guys ya, mungkin sekian dulu yang dapat gue sampaikan. Dimanapun kalian berada semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa bagi kalian yang belum ada tempat bermain bisa langsung saja join di Bola Bosku ya. Tentunya banyak bonus yang bisa kalian klaim, tentunya dari bonus depo sampai juga bonus parlay yang bisa kalian klaim ya. Tentunya bisa kalian klaim setiap hari guys ya. Oke guys ya, mungkin sekian dulu. Bagi kalian yang mau join dalam grup silahkan hubungi saja nomor yang tertera di komentar. Kita akan bertemu lagi di esok hari dengan match-match lainnya. See you the next time and goodbye.